Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wira. Di sini saya akan melaporkan progres untuk memenuhi tugas mingguan dari mata kuliah proyek inovasi digital bisnis. Nah, yang diminta pada presentasi progres mingguan yang keempat ini adalah alur penelitian. Nah, ini suruh nunjukin metodenya, lalu dipresentasikan, lalu dijelaskan cara melakukannya bagaimana, lalu jelaskan apa yang diperoleh dari tahapan itu. Oke, langsung aja kita ke naskahnya. Ini dia ini bagian alur pengembangan produk punya saya, yaitu dia judulnya perancangan UI UX, topiknya UI UX. Nah, perancangan UI UX, sistem informasi, sistem arsip digital Pondok Pesantren Wali Songo Ampere. Nah, alur pengembangannya itu yang pertama ada pengenalan project, lalu pembagian job desk, analisis kebutuhan, desain antarmuka, implementasi front end, pengujian fungsional, penerapan sistem, dan evaluasi. Nah, alur pengembangan produk ini adalah alur yang sesuai dengan alur pengembangan yang saya lakukan di tempat magang kayak gitu. Jadi beda kayak kalau di jalur reguler itu biasanya alur pengembangannya pakai metode. Nah, kalau punya saya karena punya saya itu jalurnya magang jadi alur pengembangan produknya itu sesuai sama apa yang kita lakukan di tempat magang gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan per tahapannya. Uh, Alur yang pertama itu tahap awalnya yaitu pengenalan project. Nah, pengenalan project itu biasanya kalau kemarin itu kita melakukan ketemu gitu untuk memenuhi, untuk memahami secara menyeluruh tujuan dan urgensi dari project yang diminta dari mitra. Nah, kayak pengenalan, terus masalah pengarsipan di lingkungan pesantren yang saat mereka masih pakai sistem manual, sistem yang sekarang ini itu dirasa kurang efisien dan rawan kehilangan data. Jadi, sistem manual atau sistem yang mereka pakai saat ini itu sistemnya masih manual, pakai kalau ada dua sistem yang mereka pakai, ada manual yaitu mereka pakainya eh, dokumen hard file gitu, mereka simpan di dalam satu ruangan khusus, dokumen-dokumen penting kayak surat menyurat. Lalu yang kedua itu ada softfile-nya itu mereka simpennya di dalam laptop setiap lembaga masing-masing kayak gitu. Jadi kan setiap lembaga itu punya eh, kayak petugas administrasinya. Jadi mereka yang menyimpan di laptop per lembaga masing-masing gitu. Oke, terus yang tahapan yang kedua itu pembagian job desk. Nah, kemarin itu pembagian job desk-nya ada tiga, terdiri dari front end, back end, dan full stack. Setiap anggota itu diberi tugas yang jelas untuk, karena saya itu bagian front end, jadi di sini saya hanya menulis bagian front end. Nah, bagian front end ini bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, terus yang ketiga itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari pengguna untuk memahami proses pengelolaan sistem arsip saat ini. Analisis kebutuhan yang digunakan adalah wawancara kepada petugas administrasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi saat masih menggunakan sistem yang lama, menggunakan sistem yang saat ini mereka masih pakai, seperti kesulitan dalam mencari dokumen atau surat tertentu, resiko kehilangan, dan terbatasnya ruang penyimpanan. Terus yang keempat itu ada desain antarmuka. Karena fokusnya UI UX, jadi di sini uh, tahap selanjutnya adalah desain antarmuka. Setelah memahami kebutuhan pengguna, tahap selanjutnya yaitu desain antarmuka atau UI UX. Nah, pada tahapan ini mencakup pembuatan prototipe, user flow,
untuk merancang agar tampilan antarmuka sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kemarin saya dan tim sempat membuat prototype dan user flow, terus kita kasih ke eh, mitra atau ke mentor. Nah, gitu kemarin. Terus desain antarmuka akan menjadi panduan dalam tahap implementasi front end agar menghasilkan tampilan yang mudah digunakan dan intuitif bagi pengguna. Lalu yang kelima itu ada implementasi front end. Nah, kalau desain antarmukanya itu udah jadi, lalu tahapan selanjutnya adalah implementasi front end. Nah, tahap implementasi front end ini dari prototipe yang udah disetujui sebelumnya itu diimplementasikan menjadi kode program menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Implementasi ini menghasilkan tampilan arsip digital yang dapat berjalan di perangkat pengguna baik desktop maupun mobile. Tapi sebenarnya eh, sistem arsip digital ini bakalan dipakainya lebih sering di laptop atau komputer ya. Jadi mungkin mobile nggak terlalu diperlukan, tapi di sini karena eh ya front end biar responsif aja gitu di mana. Karena kan kita nggak tahu ya petugas itu mungkin bisa aja petugas dalam satu lembaga itu petugasnya ada lebih dari dua, jadi mereka juga login di apa sih namanya handphone masing-masing gitu. Nah, tahap ini juga dilakukan integrasi awal dengan back-end agar data arsip yang dibutuhkan dapat ditampilkan secara dinamis. Lalu yang keenam ada pengujian fungsional. Jadi setelah implementasi front-end-nya selesai, itu dilakukan pengujian secara fungsional untuk memastikan seluruh fitur seperti upload arsip, pencarian dokumen, manajemen kategori, dan hak akses tiap pengguna berjalan sesuai kebutuhan. Ada juga yang tidak tertulis di sini fungsi-fungsi seperti eh, tampil QR, terus fungsi backup juga ada. Ya, pokoknya banyak ada fiturnya. Selain itu dilakukan juga uji responsif untuk memastikan tampilan antarmuka berjalan dengan baik di berbagai ukuran layar. Nah, yang ketujuh itu ada penerapan sistem. Setelah pengujian berjalan dengan baik, sistem arsip digital diterapkan secara penuh di lingkungan Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar. Tahap ini mencakup pelatihan kepada pengguna migrasi data dari sistem lama ke sistem yang baru. Jadi penerapan sistem ini belum kita lakukan karena sekarang magangnya masih berjalan. Nah, sekarang ini kemungkinan masih, bukan kemungkinan, ya sebagian besarnya kita udah ada di tahap pengujian fungsional. Jadi ya proyeknya udah 90% udah jalan, udah siap diuji, udah siap diterapkan. Jadi rencananya minggu depan itu akan kita eh, akan menerapkan sistem ini ke lingkungan pondok pesantren. Jadi nanti jadi kita nggak melepas langsung ya. Jadi saya dan tim akan melakukan pelatihan, sebenarnya bukan pelatihan yang gimana-gimana, cukup untuk memandu agar mereka tuh nggak terlalu bingung untuk memakai sistem ini. Karena kebanyakan yang calon-calon penggunanya itu adalah orang-orang yang masih awam gitu sama digital, yang nggak awam-awam banget. Karena kan kalau di lingkungan pesantren tuh kan nggak boleh bawa handphone kayak gitu ya. Tapi itu kan santri ya. Ya, pokoknya terbatas lah untuk penggunaan teknologinya. Jadi kemarin juga pihak sana meminta untuk dibuatkan panduan atau nanti sebelum memakai sistem arsip ini, jadi kita harus memandu untuk pemakainya. Lalu yang terakhir dari alur pengembangan ini ada evaluasi. Nah, tahap terakhir dalam pengembangan ini adalah melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk menilai apakah sistem matiku lagi. Benar-benar membantu proses pengarsipan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar melakukan perbaikan dan evaluasi yang diberikan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dari evaluasi yang diberikan agar sistem dapat dioptimalkan sebelum sistem digunakan secara penuh. Nah, jadi tahap evaluasi ini, jadi kan setelah
pihak mitra itu menerapkan sistemnya, itu bakalan kita menerima evaluasi dari mereka. Nah, setelah itu kita akan melakukan perbaikan dari evaluasi-evaluasi yang diberikan dari mitra ke tim kayak gitu, ke tim pengembang. Jadi ya di sini pengujiannya ada dua tahap sih dari evaluasi ini sama pengujian fungsional ini. Oke, mungkin kalau dari yang diminta cukup itu aja. Uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.